warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabar antum semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk menjaga iman dan imunnya agar tetap sehat, insyaallah ya. Nah teman-teman, kembali lagi dengan Ustazah pada video kali ini. Tapi insyaallah kali ini tidak hanya bersama Ustazah lagi. Nanti teman-teman juga akan mendapatkan materi tentang PPKN dan materi IPS juga. Untuk itu teman-teman, silahkan disimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sebelum belajar, teman-teman jangan lupa untuk berdoa kepada Allah ya, agar ilmu kita bertambah dan tentunya berkah ya teman-teman. Nah teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, antum mampu membuat kesimpulan dari teks bacaan berdasarkan ide pokok dan informasi yang telah antum buat. Yang kedua, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teks maupun berdasarkan masalah nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah antum mampu mengidentifikasi karakteristik geografis dan sosial budaya, ekonomi dan politik di wilayah ASEAN. Materi pertama, bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang ide pokok dan informasi penting. Setelah itu, teman-teman akan membuat kesimpulan dari teks yang teman-teman baca berdasarkan informasi dan ide pokok tersebut. Bagaimana caranya? Simak ya teman-teman. Nah, sekarang silahkan teman-teman simak dan perhatikan teks berikut ini. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Kalimat utama pada paragraf ini berada pada awal paragraf atau bisa disebut dengan kalimat deduktif. Teman-teman bisa baca kembali dan cermati kembali setiap kalimatnya. Kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat penjelas karena di sana menjelaskan tentang Indonesia memiliki beberapa hewan unik, salah satunya komodo dan Pulau Komodo sebagai taman nasional. Dari kalimat utama kita dapat menyimpulkan ide pokok sebagai berikut. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Jadi kalimat pada ide pokok itu dapat menyalin sebagian dari kalimat utama ya teman-teman. Informasi dari paragraf ini yang kita peroleh ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri khas. Kemudian, Komodo merupakan hewan yang langka dan dilindungi, serta Pulau Komodo merupakan taman nasional yang sudah diakui. Maka kesimpulannya dapat kita rangkum dari ide pokok dan informasi yang kita peroleh. Berikut kalimat kesimpulannya teman-teman. Indonesia memiliki hewan langka, salah satunya komodo, dan Pulau Komodo telah resmi menjadi taman nasional. Begitu kira-kira teman-teman bunyi kalimat kesimpulannya. Nah, demikian penjelasan tentang bagaimana cara membuat kesimpulan ya teman-teman. Teman-teman bisa mengerjakan latihannya agar teman-teman bisa lebih paham tentang bagaimana kita membuat kesimpulan. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan materi tentang PPKN bersama Ustazah Sylvia. Selamat menyimak. Bertemu kembali
bersama Ustazah Sylvia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sila pertama dan juga kedua. Nah, kali ini Ustazah akan menjelaskan sila ketiga, keempat, dan kelima. Oke, kita mulai ya. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, dari bunyi silanya saja kita sudah tahu bahwasanya nilai yang terkandung dalam sila tersebut adalah nilai persatuan. Nah, dalam Al-Quran nilai persatuan ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat." Jelas ya teman-teman, bahwasanya dalam Islam itu ada nilai persatuan. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari? Nah teman-teman, Ustazah punya teks nih, ayo kita baca sama-sama. Kelompok kriminal bersenjata yang disingkat KKB atau Organisasi Papua Merdeka atau OPM adalah kelompok yang ingin memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Kelompok ini sudah lama membuat kekacauan di Papua agar pemerintah segera memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari bbc.com, dari awal tahun hingga bulan Februari 2021, KKB ini sudah melakukan penyerangan sebanyak 5 kali yang menewaskan 2 prajurit TNI, serta menyebabkan seorang warga dan seorang anggota KKB meninggal dunia. Nah, sementara itu, kita bandingkan dengan daerah lain di Indonesia yang juga mengalami permasalahan ekonomi seperti penutupan usaha, pemberhentian kerja atau yang disingkat PHK, akan tetapi tetap ingin berada dalam NKRI, tidak ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan oleh kelompok ini tidak sesuai dengan sila Persatuan Indonesia. Sila yang keempat. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari bunyi silanya kita tahu bahwasanya sila ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang suka bermusyawarah. Jadi ketika ada suatu masalah, maka masyarakat Indonesia lebih senang memusyawarahkannya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, dalam Al-Quran, musyawarah ini terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ustazah punya teks nih teman-teman. Ayo kita baca bersama. Dalam merancang aturan, pemerintah bersama wakil rakyat atau yang biasa kita sebut Dewan Perwakilan Rakyat melaksanakan rapat yang disebut rapat paripurna. Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR mengajukan atau mengusulkan aturan yang akan ditetapkan. Kemudian DPR dan Presiden menetapkan atau memutuskan aturan tersebut, apakah aturan diberlakukan atau tidak. Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR RI, lagu Kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan. Selama penyelenggaraan rapat paripurna DPR RI, mereka dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain. Nah, teman-teman, dari teks kita bisa melihat ya bahwa pemerintah dalam mengambil keputusan menggunakan prinsip musyawarah
bermusyawarah dengan para wakil rakyat. Selanjutnya, sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip keadilan sosial terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Selanjutnya, bagaimana penerapan nilai sila kelima dalam kehidupan sehari-hari? Ustazah punya teks nih teman-teman. Mari kita baca bersama-sama. Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi lewat Kementerian PUPR terus membangun sekolah-sekolah bagi anak-anak Indonesia di perbatasan Kalimantan Utara atau Kaltara. Hingga akhir tahun kemarin, total 30 sekolah yang dibangun dengan nilai hingga 34 miliar rupiah. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Utara, Doni Fitriandi, mengatakan proses pembangunan rehabilitasi atau renovasi bangunan gedung sekolah dasar dan menengah di Kalimantan Utara hingga 2019 mencapai 30 buah bangunan. Di teks di atas terlihat ya teman-teman bagaimana pemerintah memakai prinsip keadilan sosial. Mereka membangun sekolah-sekolah bagi teman-teman kita yang ada di perbatasan teman-teman. Hal ini merupakan salah satu contoh keadilan sosial teman-teman. Keadilan dalam mendapatkan pendidikan. Oke teman-teman, jangan lupa dikerjakan tugas PPKN-nya ya. Soalnya ada 3. Nah, jangan lupa juga dibaca teksnya ya. Dikerjakan di buku latihan. Oke? Teman-teman, sekian dulu pembelajaran PPKN hari ini. Selanjutnya, antum akan belajar bersama Ustadz Andri dengan mata pelajaran IPS. Nah, teman-teman, setelah antum belajar bersama Ustazah Sylvia, sekarang antum akan belajar dengan Ustadz, yaitu materi tentang IPS. Nah, yang akan kita pelajari dari IPS adalah tentang ASEAN. Nah, teman-teman, silakan antum lihat gambar yang Ustadz tampilkan. Ini adalah sebuah perumahan. Nah, di perumahan ini, misalnya kita tinggal di sana atau di rumah antum masing-masing, pasti antum mempunyai tetangga. Nah, siapa saja tetangga antum? Ternyata tetangga itu adalah yang berada dari samping kiri rumah kita, kanan, kemudian bagian depan dan bagian belakang. Nah, kemudian teman-teman, agama Islam juga mengajarkan bahwa tetangga itu adalah 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Dan itu adalah tetangga kita. Sesama tetangga, kita harus saling membantu dan saling bekerja sama. Nah, teman-teman, apabila kita hidup bertetangga, berarti kita harus saling menghormati dan bekerja sama bagaimana lingkungan rumah kita aman, baik, dan bahagia. Nah, teman-teman, begitu juga dari Asia. Kita lihat, teman-teman, beberapa negara yang ada di Asia. Di Asia ini terdiri atas beberapa negara. Kemudian Asia juga dibagi beberapa bagian. Salah satunya adalah Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara, yang mana saja di Asia Tenggara? Nah, ini dia teman-teman. Bahwa Asia Tenggara itu ada beberapa negara juga, kemudian membentuk sebuah organisasi yang namanya ASEAN. Nah, negara ASEAN ini dilatar belakangi salah satunya adalah karena negaranya berdekatan, kemudian karena adanya kesamaan kebudayaan, kemudian karena adanya semangat bersama. Dengan itu dibentuklah sebuah organisasi ASEAN yang berada di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, sekarang supaya lebih memudahkan kita, mari kita bersama-sama menghafal negara ASEAN. Nah, apa aja negara ASEAN? Pertama ada Singapura, ada Thailand, ada Filipina, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Indonesia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar.
Nah, sedangkan Timur Leste sampai sekarang masih menunggu persetujuan dari Dewan PBB. Nah, teman-teman, agar memudahkan kita untuk menghafal nama-nama negara yang ada di ASEAN, Ustaz punya cara buat antum semua. Nah, sekarang coba kita baca yang ini. Sinta, Vina, main villa baru kami. Lagi ya. Sinta, Vina, main villa baru kami. Nah, teman-teman, Sin ini apa maksudnya? Sin ini adalah Singapura. Ta ini adalah Thailand. Vina adalah Filipina. Ma adalah Malaysia. In adalah Indonesia. V adalah Vietnam. Sedangkan La adalah Laos. Baru Brunei Darussalam. K Kamboja. Mi adalah Myanmar. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di ASEAN. Jadi teman-teman semua silakan untuk menghafal negara-negara yang ada. Letak geografis ASEAN berada di antara 3 perairan. Yang pertama, Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Kemudian, Laut Cina Selatan di bagian utara dan Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, ini adalah letak geografis ASEAN di antara 3 perairan. Nah, sekarang kita akan melihat wilayah Asia Tenggara menjadi 2 dataran. Nah, pertama ada dataran berbentuk semenanjung. Di mana saja negaranya yang berbentuk semenanjung kita lihat teman-teman ya. Pertama ada Myanmar, yang kedua ada Thailand, ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, dan ada Malaysia Barat. Nah, kemudian yang keduanya adalah dataran berbentuk gugusan kepulauan. Mana saja dia yang negara yang berbentuk gugus kepulauan? Pertama ada Filipina, kemudian ada Indonesia, kemudian ada Malaysia Timur, kemudian ada Brunei Darussalam. Nah, ini adalah dua dataran yang terdapat di. Nah, teman-teman, sekarang kita akan melihat keadaan sosial budaya, politik, dan ekonomi negara ASEAN. Pertama, kita akan melihat Indonesia. Kehidupan sosial budaya yang ada di Indonesia, pertama, masyarakat Indonesia terkenal dengan keramahannya. Nah, bagi orang di luar Indonesia, akan selalu mengingat bahwa masyarakat Indonesia yang ramah, suka menyapa. Nah, ini teman-teman yang selalu harus kita laksanakan, karena ini juga sesuai dengan tuntunan agama kita. Kemudian, sifat gotong royong. Nah, Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan sehari-harinya biasanya melaksanakan gotong royong. Nah, ini juga penyerapan dari sila Pancasila. Kemudian kita lihat potensi ekonomi. Negara Indonesia terdiri atas kepulauan, maka memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Kemudian dengan negaranya berbentuk kepulauan, terbentuklah sektor-sektor pariwisata yang sangat indah untuk dipandang dan dinikmati. Kemudian, mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, produk dari kayu. Ini adalah teman-teman salah satu gambar untuk pengambilan minyak di laut. Nah, kemudian kehidupan politik, bentuk negaranya adalah kesatuan. Ideologi negaranya Pancasila, kepala negara, presiden, lagu nasional Indonesia Raya. Nah, untuk kehidupan politik lebih banyak bisa antum cari di sumber lainnya. Kemudian Malaysia. Kehidupan sosial budaya Malaysia, pertama, memiliki 3 kaum utama di Malaysia. Ada Melayu, Cina, dan India. Kemudian musik tradisional dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Kemudian potensi ekonomi, yang pertama adalah pertambangan, minyak, gas bumi. Kemudian industri, elektronik, produk kayu, tekstil, dan sepatu. Sedangkan pertaniannya adalah sawit dan karet. Nah, ini adalah teman-teman salah satu gambar sawit. Nah, sedangkan kehidupan politik, bentuk negaranya adalah federal. Kepala negaranya dipimpin oleh raja atau sultan. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Lagu nasionalnya adalah Negaraku. Nah, teman-teman, inilah perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Di Indonesia tidak ada dipimpin oleh raja atau sultan. Nah, teman-teman, setelah antum melihat keadaan sosial budaya, ekonomi, dan politik Indonesia dan Malaysia,
Tugas antum di rumah adalah membuat mind mapping seperti ini. Kemudian antum tuliskan semua negara yang ada di ASEAN agar memudahkan pembelajaran kita. Terima kasih teman-teman, pembelajaran kita hari ini mudah-mudahan antum bisa mengerti dan mudah-mudahan kita semua bisa paham dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.